bagi peternak kambing perah itu sangat banyak sekali. Contoh, dari penghasilan susu mungkin sudah mempunyai keuntungan. Dari kotoran bisa kita jual juga menjadi keuntungan. Otomatis dari indukan kambing itu sendiri, kalau milik saya sendiri ini yang saya sisakan itu biasanya 30%. Yang 60% itu saya jual karena untuk kandang sendiri mungkin di kandang saya ini sudah penuh semua, tidak ada tempat untuk memelihara, makanya yang rata-rata 60% saya jual gitu. Sampai sekarang itu untuk penjualan dari susu itu sendiri, alhamdulillah saya sudah masuk ke pemasak yang lebih besar, yaitu masuk ke pabrik pertama. Kedua, untuk indukan dari kambing itu sendiri sudah saya jual. Itu yang saya jual itu masuk ke daerah-daerah biasanya untuk pedagang itu sendiri dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Triyono, alamat Sri Katon Ngablak Serumbung, Magelang. Saya seorang peternak di kandang Surya Abadi Farm. Saya akan menceritakan awal mula dari peternakan pribadi saya dengan teman-teman kambing perah, yaitu kambing perah Safera atau yang dikatakan perindukan dari Sanen. Saya mulai beternak itu dari tahun 2019. Saya mengikuti kambing perah ini karena dorongan dari motivasi dari teman-teman saya yang lain. Saya berjalan selama 2 tahun, alhamdulillah kok hasilnya itu sangat mensupport atau memungkinkan. Akhirnya saya berlanjut berusaha sampai sekarang, dan setelah 3 tahun saya membentuk suatu kelompok pada rekan-rekan di sekitar saya, dan akhirnya menjadi kelompok, namanya itu kelompok Surya Abadi Farm, yang berdiri pada tahun kurang lebih 4 tahun dari sekarang. Itu alhamdulillah sudah menjadi kelompok Surya Abadi. Saya memilih domba ini bagi saya sangat mudah untuk menernakkan ya, karena dalam umur dari umur dini sampai peternakan itu tidak terlalu lama, dan masa bunting pun bisa dihitung dari awal perkawinan sampai laktasi, itu pun tidak terlalu lama. Dan untuk indukan itu cara memisahkan dengan indukannya itu waktunya itu mungkin juga termasuk tidak terlalu lama gitu. Kandang saya ini termasuk memang jauh dari pemukiman karena lokasi ini terletak di wilayah Ngelantaian. Mungkin dari pemukiman jarak kurang lebih itu 1,5 km. Itu karena apa? Karena supaya untuk polusi atau amoniak dari kambing itu sendiri tidak mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Makanya saya memilih untuk menjauh dari pemukiman masyarakat itu sendiri, supaya suasana menjadi tenang dan udara pun masih sejuk, bagus untuk kesehatan kambing itu sendiri gitu. Untuk cara memelihara kambing perah ini ya, itu mungkin ada aturan-aturan untuk kandang itu sendiri ya. Kandang minimal harus panggung supaya kesehatan kambing lebih terjamin, dan ketinggian panggung itu minimal 1 meter ketinggian, karena kalau terlalu rendah itu amoniak dari kambing itu sendiri mengganggu kesehatan kambing. Itu pertama. Yang kedua, nanti kambing bisa mudah kena penyakit. Otomatis penyakit yang paling membahayakan untuk kambing yaitu penyakit matitis atau penyakit susu kambing itu sendiri. Makanya untuk kandang
itu harus dimaksimalkan sedemikian mungkin. Dan keuntungan kambing itu tidak hanya untuk susu saja ya. Contoh misal kotoran kambing itu kalau di sini mungkin banyak yang menggunakan, itu terlalu banyak petani yang ingin berpesan untuk kotoran kambing itu sendiri. Alhamdulillah kotoran-kotoran itu dari awal sampai sekarang itu masih kurang bagi petani wilayah sini. Itu belum yang namanya kotoran itu masih kotoran mentah, belum dimasak seperti kompos-kompos lainnya. Kalau menghitung-hitung populasi itu sebetulnya sangat tepat ya, tapi karena milik saya kandang kurang mencukupi, jadi sudah banyak yang terjual. Alhamdulillah populasi ini sudah milik sendiri semua. Sampai sekarang itu per 3 bulan kami harus mengurangi indukan kambing itu sendiri karena populasi kandang belum mencukupi untuk penambahan kandang. Modal mungkin belum mencukupi. Kalau waktu kapan untuk kambing itu diperah, biasanya kambing itu dikawinkan dari umur 8 sampai 10 bulan, karena kalau terlalu muda nanti bagi indukan itu sendiri memang kurang bagus ya. Setelah dikawinkan itu kambing itu bunting selama 153 hari, dan setelah beranak mungkin waktu itu bermacam-macam cara pemerahan ya. Mungkin ada yang permainan dengan semi, mungkin ada yang langsung diperah sekaligus. Tapi rata-rata kalau di sini dimainkan secara semi, yang sebagian untuk indukan, sebagian untuk pemerahan itu sendiri. Dan waktu-waktu pemisahan dari indukan itu sendiri berjarak rata-rata umur 3 bulan sudah dipisah dari indukannya untuk anak kambing itu sendiri. Baru dilaksanakan pemerahan maksimal dengan kurun waktu kurang lebih 7 sampai 1 tahun lamanya. Untuk kambing itu sendiri supaya pendapatan susu itu maksimal, dirawat secara dini. Contoh dari kambing itu sendiri sewaktu bunting muda itu mungkin makanan-makanan itu harus disupport yang berprotein tinggi. Contohnya itu kasih makanan protein tinggi dari bungkil kedelai, bungkil sawit, kopra dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan komboran konsentrat. Karena kalau hanya mengandalkan hijauan saja, walaupun itu protein tinggi, mungkin protein-protein dalam kandungan tubuh kambing itu kurang mencukupi. Makanya harus disupport dengan yang dimaksud komboran atau konsentrat kambing itu sendiri. Kalau untuk makanan hijauan itu, untuk makanan untuk menggayam itu di sini menggunakan bermacam-macam. Mungkin ada yang pakai makanan kering, ada yang pakai fermentasi. Dan kalau di sini alhamdulillah kalau di wilayah-wilayah daerah sini itu masih banyak yang full hijauan, karena hijauan di sini di dekat lereng Gunung Merapi, makanya hijauan di sini masih mencukupi bagi peternak-peternak yang masih baru-baru di sini. Makanya untuk makanan menggayam itu di sini masih menggunakan hijauan, full hijauan semua. Untuk kambing itu sendiri, apabila ada kambing-kambing yang kurang sehat atau kurang bagus makannya, itu juga digunakan untuk obat-obatan yang lain. Yang pertama itu biasanya kalau di daerah sini itu obat cacingan supaya kambing-kambing itu menjadi bagus. Pertama obat cacing, terus rawan kembung, jadi pakai obat kembung dan obat gatal yang dinamakan kambing kena gudik. Itu yang utama kalau di daerah sini. Dan nantinya mungkin kadang-kadang di sini ada bantuan dari mantri sewaktu mau melahirkan atau menyuntik vitamin dan lainnya, itu biasanya menggunakan mantri. Alhamdulillah kalau di daerah sini itu untuk kesehatan kambing itu masih sangat bagus sekali. Karena di sini kemungkinan karena di sini itu di lereng-lereng Gunung Merapi mungkin udaranya masih bagus, masih sejuk, dekat dengan hutan, dan kesehatan antara kandang-kandang lainnya itu belum terlalu kerumunan, masih
kebun semua. Jadi kesehatan kambing itu alhamdulillah di sini masih bagus sekali untuk ternak. Bagi peternak pemula ya, jika Anda ingin ikut dalam peternak kambing ini sebetulnya mudah. Dari awal saya akan menceritakan pengalaman awal saya. Awal pengalaman saya itu kambing, dari jumlah kambing saya itu sekitar 5, kemudian sekitar 5 saya kawinkan, akhirnya beranak. Jika kambing itu anaknya itu jantan dan betina, maka yang jantan itu saya tukar menjadi betina supaya berpopulasi jumlah kambing itu cepat banyak. Setelah itu mungkin untuk kandang itu sendiri cukup simpel ya, cukup sederhana. Yang penting pas untuk ditempati kambing itu sendiri dan untuk kesehatan kambing itu sendiri. Kalau soal biaya-biaya kandang itu tergantung ukuran dan lebarnya lebarnya kandang itu sendiri, tidak menarget biaya. Alhamdulillah sampai sekarang saya mulai dari nol, dari biaya kurang lebih sekitar 5-10 juta. Akhirnya saya bisa membangun kandang ini itu dari penghasilan susu itu sendiri sampai sekarang alhamdulillah. Dan kambing saya sekarang sudah menjadi banyak. Itu mungkin kalau dinominalkan uang, mungkin dari modal saya segitu sampai sekarang itu mungkin jumlah kambing itu jika diuangkan kurang lebih lah mungkin sekitar 200 sampai 250 juta lah mungkin. Bagi peternak baru itu mungkin sangat bagus ya untuk kambing perah ini. Karena apa? Keuntungan dari kambing itu sendiri biasanya yang diamati untuk peternak daerah sini kan keuntungan itu dari penjualan susu itu biasanya mencukupi untuk membeli makan dan masih mempunyai keuntungan. Sebetulnya keuntungan dari peternak kambing itu bagi peternak kambing perah itu sangat banyak sekali. Contoh, dari penghasilan susu mungkin sudah mempunyai keuntungan. Dari kotoran bisa kita jual juga menjadi keuntungan. Otomatis dari indukan kambing itu sendiri, kalau milik saya sendiri ini yang saya sisakan itu biasanya 30%. Yang 60% itu saya jual, karena untuk kandang sendiri mungkin di kandang saya ini sudah penuh semua, tidak ada tempat untuk memelihara, makanya yang rata-rata 60% saya jual gitu. Yang lainnya saya gantikan untuk menggantikan indukan yang sudah tua. Sampai sekarang itu untuk penjualan dari susu itu sendiri alhamdulillah saya sudah masuk ke pemasak yang lebih besar, yaitu masuk ke pabrik pertama. Kedua, untuk indukan dari kambing itu sendiri sudah saya jual. Itu yang saya jual itu masuk ke daerah-daerah biasanya untuk pedagang itu sendiri dan teman-teman yang ingin memiliki kambing itu sendiri biasanya. Mungkin untuk langkah-langkah ke depan ya, mungkin saya juga yang namanya petani juga mungkin mempunyai keinginan untuk maju. Untuk pribadi saya mungkin saya juga ingin menambah populasi untuk ternak itu sendiri, karena saya amati untuk budidaya kambing perah ini sangat bagus bagi kami dan wilayah sini. Untuk keuntungan yang lain itu bisa menjadi mata pencaharian utama, kemungkinan itu bisa menjadi itu ya. Untuk bagi para pemula, jika Anda ingin mengikuti peternak kambing ini sebetulnya sangat mudah dan sangat efisien ya. Itu begini, jangan takut-takut untuk kita berusaha, karena kambing ini terlalu mudah untuk dirawat. Pertama, kalau untuk modal kambing sendiri itu tidak terlalu mahal ya, bisa membeli dari sedikit, berbentuk macam kambing apa saja itu bisa dipelihara. Yang penting lama-kelamaan bisa mencari kambing yang sangat bagus. Yang utama, yang kita utamakan itu mungkin menggunakan
pejantan yang bagus, lama-lama mungkin kambing bisa menjadi bagus. Dan harga kambing itu mungkin tidak terlalu mahal bagi saya, karena harga kambing itu terlalu variasi. Kalau yang bagi pemula peternak itu bisa menggunakan kambing-kambing yang biasa dengan harga yang relatif standar gitu, mungkin harganya tidak terlalu mahal. Sebelumnya terima kasih kepada ide usaha peternakan bahwa Anda sudah berkunjung ke tempat ternak kami. Semoga bermanfaat bagi untuk para penonton semua maupun pengunjung. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat kami, saya persilakan. Tiap waktu Anda bisa, kami siap menerima kunjungan Anda semua. Mungkin bagi pemula atau peternak yang mau mulai, jika kalian semua berkenan atau ingin membeli dari indukan-indukan kami, Anda bisa menghubungi saya lewat nomor yang tertera di video ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.